Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik. Oke guys, jadi sekarang kita mau ngobrol-ngobrol santai mengenai makna perjuangan, dan juga bisa dibilang gimana sih cara membangun perjuangan yang emang terstruktur gitu. Bagaimana cara kita memantaskan diri kita untuk tetap di garda terdepan perjuangan. Nah, insya Allah kita sekarang bareng semua pejihad. Amin. Insya Allah perindu surga. Perindu surga. Siap mati? Siap. Demi surga. Apapun. Oke. Siap mati keberi lapar. Jadi sekarang kita bareng pembina Suban Bansel, Kang Ganjar Darussalam. Tepuk tangan Kang Ganjar Darussalam. Iya. Jadi beliau ini sudah paham sekali Aral melintang, belum perjuangan. Dan saya pertama pengen tahu kepo atau penasaran, menurut Akang sebuah perjuangan itu apa sih maknanya, dan apa sih landasan kita kenapa kita harus berjuang apapun itu ya. Ya, baik, alhamdulillah ketemu bareng lagi kita semua Suban Bansel dalam perjalanan menuju Bandung dari silaturahim dengan Suban Garut Cikajang. Yap. Ngomongin perjuangan sebetulnya sederhana, perjuangan itu adalah pengorbanan. Artinya apa yang kita miliki harus dikorbankan. Selalu ada yang dikorbankan untuk berjuang. Itu auto korban. Betul. Jadi memang harus ada sesuatu hal yang kita korbankan untuk menuju perjuangan. Kata awalnya itu sebetulnya. Nah, selanjutnya yang poin kedua adalah apa yang mau kita perjuangkan. Jadi harus tahu dulu tujuan perjuangannya apa. Visinya apa gitu yang mau diperjuangin. Intinya gitu, titik tujuan. Perjuangannya itu di mana. Kalau belum ada dan bahkan belum terencana, ya ngapain harus diperjuangkan. Kan gitu ya. Jadi ngapain juga harus berkorban. Ini ada 2 poin itulah. Gimana mau terstruktur kalau kita nggak tahu gitu ya apa yang mau diperjuangkan. Unik sih. Berarti menyinggung tadi poin pertama harus ada yang dikorbankan, berarti sangat salah kalau kita dalam berjuang kita berharap sesuatu itu salah kan? Salah dari awalnya sudah salah. Artinya hanya ingin mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan, ya nggak bisa. Itu salah. Itu mindset banget dari basicnya gitu ya. Kalau emang mau berjuang ya justru kita yang harus berkorban gitu. Jangan kita meminta untuk kita menuntut apa yang bisa diberikan untuk kita gitu kan. Bahkan berkorbannya harus 100% dulu berkorban. Baru nanti hasil perjuangannya itu bisa lebih besar, bisa 1000 kali lipat, 2000 kali lipat kalau pengorbanannya sudah 100%. Dan itu nggak instan pasti ya. Iya dong. Jangka waktu. Kira-kira dalam berjuang jatuh. Kismin banget ya, kagak ada tempatnya apa. Kira-kira dalam sebuah perjuangan sifat yang harus kita miliki, yang benar-benar kita miliki apa aja sih? Ya, itu bagus nih pertanyaan. Pertama, memang sebagai seorang laki-laki ya kan, kita tentu harus punya mental yang kuat. Mental kita itu harus terlatih. Kalau saya analogikan sebagai seorang militer, di mana mereka murni sebagai pejuang negara kan. Kalau tidak dilatih mentalnya, pusing Pak ini jalannya ya, Kamojang Village. Jadi yang pertama adalah mental. Tadi saya lanjut statement tadi mental. Jadi mental ini adalah awal dasar, modal dasar kita mau berjuang. Paling penting dong. Dan mental ini harus diasah, nggak bisa datang tiba-tiba. Jadi sebelum kita punya titik tujuan perjuangan kita, mentalnya harus kuat dulu. Kita harus sadar diri dulu. Mental kita kuat nggak nih untuk melanjutkan perjuangan ini atau memperjuangkan ini, gitu kira-kira. Nah, kalau belum kuat, ternyata kan kita harus memperkuat mental dulu. Tadi militer kan sebagai pejuang negara, begitu banyak ya ancaman negara kita, baik dari dalam ataupun dari luar. Mentalnya harus dibangun. Kan ada bintal ya, pembinaan mental. Nah, militer kan begitu. Begitu juga di organisasi lain tentunya pasti juga ada. Termasuk juga para mujahid dulu, para sahabat dibangun sama Rasulullah, mentalnya kuat sampai di garda terdepan melawan orang-orang kafir yang jumlahnya jauh gitu ya, beberapa kali lipat, tapi kan dengan mental baja,
mentalnya mental surga, ya dihadapi. Nah itulah kira-kira Betul, betul. sifat yang harus pertama kita miliki. Mental yang kuat ya. Tuh, Emang mentalnya pun dibarengi dengan fisik yang kuat juga ya itu mah ulah sarewai. Pemirsa, ada pertanyaan pemirsa? Hai. Oke. Terus dari perjuangan, kemudian kita masuk ke perjuangan Islam. Kira-kira dalam memperjuangkan Islam itu gimana sih caranya biar perjuangan kita tuh terkoordinir, terkoordinasi, dan kita pun membangun pasukan tuh ya benar-benar kita mau siap jihad kemana aja gitu. Ya agar perjuangan kita terorganisir seperti Ali radhiyallahu anhu berkata kan, kebatilan yang terorganisir akan mengalahkan hak atau kebenaran yang tidak terorganisir. Nah, Maka perjuangan kita pun harus memang terorganisir dan rapi. Itu disiplin. ya, Nah, dalam perjuangan itu ini akan dibarengi dengan pengorganisasian. Dan perorganisasian itu ruhnya adalah perkaderan, kaderisasi. Maka untuk mengumpulkan para pejuang-pejuang ini harus melalui proses fase kaderisasi agar ada lahir regenerasi perjuangan. Nah, kan gitu ya. Nah, kaderisasi ini tahapannya juga memang panjang ya. Ada pembinaan, ada pengawalan dan lain sebagainya, rekrutmen, dan kita dari sana akan terjaring otomatis mana yang bertahan, mana yang enggak. Nah, mereka yang bertahan maka mereka akan mendapatkan sesuatu yang mereka perjuangkan. Sedangkan mereka yang keluar maka ya mereka nggak akan dapat apa-apa. Emang siapa yang bertahan dia yang ada. Nah, termasuk dalam Islam ini surga itu kan ditempuh dengan jalan yang tentu berkelok-kelok lah, jalan yang susah, sukar kan. Iya. Dalam Quran surat apa tuh, David? Ayat 10 ayat terakhir surat apa tuh tentang jalan yang sukar? Woi, Ini Amir. jalannya emang sukar. Iya. Guys, ini jalannya Jadi untuk mendapatkan surga itu kan nggak mudah, tapi sulit, jalannya terjal gitu. Nah, jadi mereka yang bertahan di sana dalam proses perjuangan maka akan mendapatkan surga tadi gitu. Nah, yang lemah ya itu. Nah, kadang balik lagi ke awal, mental kita sebagai seorang manusia fluktuatif ya, naik turun. Iya, kadang Tergantung, futur. ya, situasi. Nah, maka dari itu circle kita itu memang harus orang-orang yang positif dan menguatkan mental. Kalau kemudian pas lagi lemah-lemahnya mental, kita malah ngobrol atau kumpul sama orang-orang yang tidak punya mental kuat, yang malah makin lemah. Minimal ketika kita lemah dan ngedown itu kita dibangkitkan dengan lingkungan kita Ya, sendiri. betul. Ya. Nah, pengorganisasian tadi itu dibarengi dengan silaturahmi. Jadi harus tawaf gitu, keliling silaturahim ke siapa, ke orang-orang yang memang mentalnya kuat. Iya. Itu sih kalau saya mah. Iya, dan silaturahmi. Jadi kalau saya lagi lemah-lemahnya mental lah, ingin silaturahmi ke siapa gitu, saya temuin Iya. orang, kuat lagi lebih mental saya. lebih mengingatkan kita kalau ternyata ada loh yang emang orang lebih kelas berjuang sebelum kita gitu ya. Oh iya. Makanya kita ternyata belum seberapa, jadi kita semangat Iya. lagi gitu. Kalau misal saya punya dua dunia ya, saya ingin silaturahim itu ke Umar bin Khattab, ke Abu Masya Allah. Bakar, kan gitu. Pengen nanyain resepnya kayak gimana sih sampai punya mental yang kuat. Saya konsisten, keyakinan. Cuman kan akhlak. saya harus seperti mereka dari siroh aja, Ya. dari cara mereka bagaimana. Ya. Gitu kira-kira. Baik, terakhir mungkin ya, dalam sebuah perjuangan mungkin dalam Salat. seluruh histori juga pemuda itu ada di garda terdepan lah ya. Pemuda tuh emang perannya sangat vital. Nah, Betul. sekarang nih menyinggung kesuban gitu, kesubanan. Problemnya itu emang belum saling terkoneksi. Nah, gimana tuh cara menyatukan visi suban yang emang bahkan belum saling mengenal gitu? Nah, ya awalnya saya setuju, saya sangat mendukung lah dengan program Suban Bansel ini. Setiap bulan ada program silah ke suban-suban lain di niabah-niabah lain atau bahkan riasa. Tentu ini dalam upaya mempererat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita, dan saling mengenal satu sama lain. Kalau secara emosional sudah ada ikatan,
sudah saling mengenal, tentu untuk menjalankan program, tujuan dan perjuangannya akan lebih mudah. Lebih mudah. Beda kalau misalkan kita tidak ada hubungan emosional sebelumnya. Nah ini kan Suban Bansel nih sudah beberapa kali mengagendakan kegiatan itu, makanya harus rutin terus. Insya Allah. Cuman evaluasinya agar tidak hanya sekedar ini ya riadoh dan main-main saja, tapi harus ada muatan nilai ilmu. Dan nilai ilmu. Gitu kira-kira nanti harus kolaborasi, makanya tim ukhuwahnya dengan tim tarbiyahnya. Tuh. Ini kan selama ini tim tarbiyah belum pernah ikut gitu ya Iya. selama sila. Nah nanti itu harus diajak, mau tidak mau memang ada program dia juga dalam rangka sila itu, nggak hanya riadohnya aja gitu kira-kira. Sementara itulah. Oke guys, Nanti gitu dulu. sholat dulu. Carpool discussion kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan juga untuk kita sebagai pengingat untuk kita tetap terus berjuang. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.